Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi Nabi Muhammad panutanku. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tahukah kalian, dalam dakwahnya Nabi Muhammad senantiasa percaya diri, dan juga dengan percaya diri serta iman yang kuat, Nabi Muhammad melaksanakan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau selalu memerintahkan kepada kita untuk kita selalu percaya diri dan percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Nah, adik-adik sekalian, jadi kita sebagai manusia dan umatnya Nabi Muhammad, kita harus senantiasa percaya diri dan memegang teguh sebuah keputusan. Jadi kita tidak ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, sikap Nabi Muhammad yang dapat kita jadikan teladan atau kita jadikan sebagai contoh, yaitu sikap mandiri. Jadi Nabi Muhammad SAW dari kecil beliau selalu mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pendendam, pemaaf, dan juga jujur, disiplin, bekerja keras, dan tidak pendendam. Beliau juga sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga, juga kepada semua orang. Dan Nabi Muhammad pernah ikut berdagang bersama pamannya, yaitu Abu Thalib, ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir di Mekah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Fil. Kelahiran Nabi Muhammad SAW juga disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana masa penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah atau fil. Dinamakan demikian karena pada tahun itu terjadi suatu peristiwa besar, yaitu datangnya pasukan gajah menyerbu Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Nah, pasukan gajah tersebut dipimpin oleh Abrahah, yaitu gubernur kerajaan Habsyi di Yaman. Abrahah ingin mengambil alih peranan kota Mekah dengan Ka'bah sebagai pusat perekonomian dan peribadatan bangsa Arab. Nama ibu Rasulullah SAW adalah Siti Aminah, dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama Muhammad adalah pemberian dari kakek Nabi Muhammad atau Abdul Muthalib. Nah, terus menjelang kelahiran Nabi Muhammad terjadi peristiwa besar, yaitu tadi sudah disebutkan, yaitu penghancuran Ka'bah. Keluarga besar Nabi Muhammad adalah kaum bangsawan. Suku Quraisy termasuk suku yang terpandang karena mereka adalah penguasa Mekah. Abdul Muthalib adalah pemegang kunci Ka'bah sekaligus penguasa sumur Zam-Zam. Nah, lalu kebiasaan kaum bangsawan bahwa bayi mereka selalu disusukan. Tujuannya agar bayinya menjadi kuat karena mereka dibawa ke desa. Karena udara di desa yang sejuk bagus untuk perkembangan bayi. Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya sementara waktu. Muhammad kemudian disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad. Lalu Muhammad diasuh hingga usia 4 tahun. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat. Halimah sangat sayang kepada Muhammad. Halimah mengajarkan tentang bahasa dan adab sehingga Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang berbudi pekerti luhur. Lalu Nabi Muhammad patuh terhadap orang tua, menyayangi sesama, cerdas, mempunyai daya ingat yang kuat, rendah hati, jujur, mandiri, dan lemah lembut dalam berucap.
Nabi Muhammad juga selalu rajin membantu orang lain yang sedang kesulitan. Sejak kedatangan Nabi Muhammad, perekonomian Halimah meningkat. Ternak gembala menjadi gemuk-gemuk. Muhammad juga belajar menggembala domba-domba. Suatu hari Nabi Muhammad didatangi dua malaikat yang menjelma sebagai manusia. Malaikat tersebut berpakaian serba putih. Muhammad dibaringkan dan dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya untuk disucikan dan dikembalikan lagi. Kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran Halimah. Muhammad kemudian dikembalikan kepada ibunya. Kejadian itu terjadi pada usia 4 tahun. Adapun nama paman Nabi Muhammad SAW adalah Abu Thalib. Saat berusia 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya, dan pada saat itu beliau menjadi yatim piatu. Lalu setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, sampai usia 8 tahun. Lalu kakeknya wafat dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Dari waktu ke waktu, rasa keadilan dan kemanusiaan Muhammad SAW semakin dikenal masyarakat. Ketika beliau memasuki umur 35 tahun, bangunan Ka'bah rusak berat karena banjir. Perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong, akan tetapi pada saat hendak mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad pada tempat semula, timbul perselisihan. Setiap suku ingin mendapatkan kehormatan untuk memindahnya. Nabi Muhammad berkesempatan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Setelah mengetahui duduk persoalannya, Muhammad mengusulkan agar batu itu diletakkan di atas kain surbannya. Kemudian ujung kain tersebut diangkat oleh tiap-tiap pemuka suku. Ketika sampai ke tempat asalnya, batu tersebut diletakkan sendiri oleh Nabi Muhammad. Sejak saat itu, beliau dikenal dengan orang yang bijaksana dan jujur. Beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad sejak masih kecil sudah mempunyai akhlak, sikap, dan budi pekerti yang luhur, sehingga segala tingkah lakunya patut dijadikan contoh dan suri teladan bagi semua orang. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah SWT yang dijadikan sebagai rasul atau utusan untuk menyampaikan risalahnya, karena umat manusia agar beriman, bertakwa, dan berakhlak yang mulia, sehingga mereka akan selamat dunia dan akhirat. Nabi Muhammad diberi tugas oleh Allah SWT untuk membawa umatnya menuju ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dijadikan sebagai uswatun hasanah, artinya contoh dan tauladan yang baik bagi umat manusia. Kemudian sikap mandiri Nabi Muhammad SAW, salah satu pengalaman penting Nabi Muhammad ketika muda yaitu menggembalakan kambing. Awal mulanya Nabi Muhammad menggembalakan kambing milik keluarga, akan tetapi tidak jarang ia mendapatkan amanah untuk menggembalakan kambing milik penduduk. Pengalaman mengembala kambing ini telah mengarahkan dirinya untuk bersifat sabar, ulet, terampil, mandiri, dan jujur. Sifat-sifat tersebut sangat penting sebagai modal dirinya menjadi seorang rasul. Pengalaman lain yang sangat penting yaitu ketika beliau berumur 12 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad turut menemani pamannya berniaga ke kota Syam atau Suriah. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad melewati bekas peninggalan kerajaan-kerajaan Arab zaman dahulu, seperti kota Madian dan negeri Samud. Beliau juga mendengarkan banyak kisah menakjubkan tentang pasang surut kerajaan-kerajaan besar. Ketika perjalanan telah sampai di Busra, beliau Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta Kristen bernama Bahira.
Pendeta ini menemukan tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Ia sangat menjadi khawatir jika tanda-tanda tersebut diketahui oleh kaum Yahudi, karena mereka tidak segan-segan akan membunuhnya. Oleh karena itu, Pendeta Bahira memerintahkan Abu Thalib untuk mengajak Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Ketika Nabi Muhammad berusia 15 tahun, terjadi peristiwa perang Fijar antara suku Quraisy dan suku Hawazin. Perang ini dilatar belakangi oleh adanya pelecehan bulan haram, dan di dalam perang ini Nabi Muhammad turut serta yang bertugas menyediakan anak panah bagi pamannya. Nabi Muhammad sendiri tidak membunuh musuh. Akibat perang tersebut, Ka'bah tidak lagi ramai dikunjungi, sehingga berpengaruh pada perekonomian penduduk Mekah. Melihat kemiskinan dan penderitaan yang dialami rakyat Mekah, Nabi Muhammad mengambil inisiatif untuk mendirikan Hifdhul Fudul, sebuah lembaga yang bertujuan untuk membantu orang miskin dan orang yang teraniaya. Melalui Hifdhul Fudul ini, sifat-sifat kepemimpinan Muhammad mulai tampak dan namanya semakin harum di kalangan masyarakat Mekah. Dan kita sebagai umat Islam, kita harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Beliau seorang Rasul yang mempunyai budi pekerti mulia. Kepribadian beliau patut dicontoh, baik perkataan maupun perbuatannya. Contoh-contoh yang dapat kita ikuti dari perilaku yang dimiliki Nabi Muhammad adalah: yang pertama, dapat dipercaya. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dipercaya. Untuk itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar Al-Amin diperoleh Nabi Muhammad ketika menyelesaikan perselisihan di antara suku Quraisy, dan Nabi Muhammad dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, teman-teman, kamu harus menjadi anak yang dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, sikap jujur atau benar. Perilaku jujur telah dimiliki oleh Nabi Muhammad semenjak beliau masih kanak-kanak hingga dewasa. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur, berbudi pekerti luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Nah, teman-teman, kamu juga harus menjadi anak-anak yang jujur dan sabar terhadap setiap ujian dan cobaan yang menimpa kamu. Dan sikap yang ketiga adalah pemurah, pengasih, dan penyayang. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat pemurah. Beliau selalu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Beliau juga selalu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Nabi Muhammad juga memiliki sifat pengasih dan penyayang. Beliau selalu sayang kepada siapa saja. Beliau sangat menyayangi fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang jompo. Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan satu sama lainnya. Oleh karena itu, teman-teman, kamu harus memiliki sifat pemurah, pengasih, dan penyayang seperti sifat Nabi Muhammad. Biasakanlah berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari kamu seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk tugasnya adalah sebagai berikut. Baiklah adik-adik sekalian, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa paham dan mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.